Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di Cek Podcast LPMPP. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang di CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan konseling dan disabilitas di perguruan tinggi. Sobat CPL, warga negara disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang. Jaminan dan pengakuan negara terhadap hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan diantaranya tertuang dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sederetan peraturan lainnya dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan pelaksanaannya. Di antaranya tertuang dalam Permen Ristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi. Hari ini kita akan mengupas tuntas, akan ngobrol asik dengan salah satu pembicara kita hari ini, yaitu Profesor Tantut Santoso PhD. Selamat pagi, Prof. Pagi. Alhamdulillah ya, hari ini beliau adalah salah satu koordinator Pusat Konseling dan Disabilitas di LPMPP Universitas Jember. Kita hari ini akan ngobrol banyak nggih Prof terkait dengan Ya, pelaksanaan disabilitas gitu ya, pelayanannya dan konseling yang ada di perguruan tinggi seperti apa. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya Prof ya untuk langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, kira-kira kenapa penting nih Prof bagi perguruan tinggi untuk menyediakan layanan konseling yang memadai bagi mahasiswa mereka? ya, baik. Terima kasih ya terkait dengan layanan konseling dan difabel. Kita paham bahwa pendidikan tinggi itu harusnya sudah bisa merencanakan, kemudian mengembangkan dan memfasilitasi daripada proses pembelajaran. Jadi sukses tidaknya pembelajaran itu harus disupport baik dari secara fisik, fasilitas dan sebagainya, kurikulum yang sudah dibuat. Tetapi mungkin di dalam prosesnya peserta didik itu mengalami kendala, mungkin kurangnya support daripada kesiapan daripada mahasiswa. Jadi Iya. peserta didik itu kita siapkan melalui fasilitasi daripada konselingnya. Jadi untuk Hmm. menguatkan dia menyiapkan bagaimana mengenal, kemudian ikut dalam proses dan nanti di akhir lebih smooth. Kemudian terkait Oh, dengan difabel tadi sudah disampaikan terkait dengan hak-hak apa ya teman-teman difabel nggih. kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan penyandang difabel. Jadi apapun bentuknya ketika teman-teman difabel mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan itu kurang kurang Nah, maksimal. betul. Sehingga nanti dalam pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu diharapkan menyiapkan sarana prasarana yang Hmm. bisa mensupport karena dari Oke. aspek diri mereka mengalami suatu disable. Jadi Hmm. ketidakmampuan sebenarnya bukan Ya, suatu kekurangan tapi betul. kurang mampu. Tapi kalau lingkungan itu disupport dengan baik, Hmm. maka yang kurang mampu itu akan terfasilitasi dengan baik, baik secara fisik, intelektualnya kah, Hmm. Hmm. ataukah mentalnya, ataupun sensoriknya. Jadi ada 4 hal itu. Nah, Ya. oke. Nah, terkait dengan konseling tadi nih, Prof, sejauh mana sih masalah yang dihadapi oleh mahasiswa sehingga mereka perlu nih untuk melakukan konseling gitu ya. Nah, Hmm. ternyata kan juga ada ya di pusat kita Ya. ya bahwa layanan konseling itu ada dan mungkin banyak mahasiswa yang masih belum paham gitu ya bahwa ada ini nih layanan konseling. Nah, Ya. bagaimana prosedurnya dan sejauh mana nih penyakit atau perasaan yang kurang nyaman yang harus Hmm. disampaikan dan di ini konsultasikan gitu. Oke, ya baik. Kampus kita Universitas Jember sudah sangat-sangat support terkait Hmm. dengan layanan konseling mahasiswa. Mungkin adik-adik mahasiswa atau para dosen sudah tahu kita punya AUM, Hmm. ya alat ungkap masalah gitu ya. Jadi yang setiap akhir semester itu adik-adik mahasiswa isi di Hmm. sister gitu ya di sistem akademik kita terkait dengan beberapa pertanyaan yang mengungkap terkait Heeh. dengan apa perasaan selama mengikuti pendidikan dalam satu semester. Oh. Dengan harapan itu nanti mahasiswa mengakses dirinya dan nanti dari alat ukur itu akan terekap semuanya Hmm. masuk ke dalam satu sistem. Kami bisa melihatnya
dan dosen wali sebenarnya bisa melihat. Jadi Nah, nanti kalau skornya kurang, itu mm-mm. yang pertama dilakukan adalah dosen wali memanggil mahasiswanya, ada Oh, apa sebenarnya, kalau tersolve dengan baik antara dosen wali dengan mahasiswa. mahasiswa, maka tidak perlu ke pusat layanan dan konseling di Hmm. LPMPP. Ya, Akan ya. tetapi kami sebenarnya mahasiswa pun boleh di luar alat ungkap masalah, Hmm. kami juga punya link yang ada di websitenya LPMPP. Di sana nanti Oh. klik saja pusat layanan konseling dan difabel, Mm-mm. ada linknya. Jadi adik-adik mengisi form registrasi, kemudian ada beberapa pertanyaan screening awal, Ya. silahkan dijawab secara jujur. Dari sana nanti kami akan monitor kira-kira ada permasalahan tidak. Kalau ada Oh, gitu. permasalahan ataupun tidak ada permasalahan, adik-adik akan mendapatkan suatu barcode. Yang itu Mm-mm. nanti akan kami hubungi dari nomor yang sudah tertulis di sana, akan kami hubungi dan nanti kita akan janjian. Oh, Apakah prosesnya janjian ya, Prof nanti ya. di sana pun ada pilihan. Mau konsultasi secara daring boleh, Ya. kami layani, maupun secara luring mau datang ke LPMPP di lantai 3 di pusat Oh, konseling gitu. kami Mm-mm, berikan mm-mm. ke sana. Dan nanti ketika selama interaksi kami punya beberapa sesi dan terselesaikan dengan baik dan Hmm. kami jadi di pusat kami kenalkan di pusat layanan konseling dan difabel LPMPP kami itu berempat. Mm-mm. Jadi nanti kami akan memfasilitasi mahasiswa kalau terselesaikan dengan kami nggak apa-apa Ya. selesai gitu ya. Jadi adik-adik bisa running kembali semester depan. Tapi ketika memang ada permasalahan yang agak serius menurut kami karena kami hanya mendeteksi dan nanti dari deteksi yang masih bermasalah kami rujuk ke psikolog. Nah, kita punya psikolog yang sekarang ada di RSGM. Nah, nanti Hmm. beliau akan mengakses lebih dalam. Kalaupun terselesaikan ya syukur. Tapi kalau masih bermasalah akan dirujuk. Kita juga punya psikiater yang ada Ada di psikiater. UMC dan Mm-mm. sebagainya. Kalau itu sangat-sangat bermasalah Ya, sekali. sangat. Jadi itu layanan yang kami berikan di layanan konseling. Jadi sudah sangat-sangat lengkap. Wah, sudah Ya, lengkap. Nah, oke. kira-kira nih, Prof, mungkin terkait kasus apa nih, Prof, yang Hmm, sering dihadapi oleh mahasiswa gitu ya selama berinteraksi di kampus gitu, yang pernah ditangani lah, ya. Prof, mungkin. Oke. Memang mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran yang ada di prodi masing-masing mungkin uniqueness-nya masing-masing ada Hmm. gitu ya. Jadi setiap Hmm. prodi saya rasa ketika mahasiswa apa ya memperkirakan di awal lah dia mau ngambil apa di suatu undergraduate study dia memperkirakan oke lah saya 8 semester selesai 4 tahun. Tetapi mungkin dalam prosesnya banyak hal yang tidak mensupport apakah dalam diri mahasiswa pola adaptasi dengan prodinya, pola adaptasi dengan lingkungan kehidupan kampus. Ya, ya ataupun support dari luar, yaitu orang tua dan Orang lingkungan tua. sekitar. Hmm. Itu empat hal itu yang paling banyak ada, tetapi mayoritas memang dari dalam mahasiswa. Oh, dari dalam Ya, dirinya dari mahasiswa sendiri ya, mahasiswa. Prof ya. Jadi mereka antara ekspektasi dengan realitanya itu tidak sama gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. ternyata banyak hal yang belum dia siap gitu ya, mencapai Hmm. capaian pembelajaran mungkin akhirnya banyak mata kuliah yang tertinggal, SKS-nya masih banyak Hmm. tertinggal, Hmm. sementara Hmm. masa Hmm. studi terus berjalan. Dan yang paling banyak sekarang adalah di tugas akhir. Itu paling banyak. Oh, Nah, ternyata di tugas akhir itu berarti mahasiswa merasa tertekan sebenarnya ya, Prof mertekan ya. ya. Nah, kami sekarang mencoba mengembangkan tool baru di Hmm. samping AUM nanti mungkin semoga tahun depan sudah running kita membuat suatu Iya. perceived academic stress skill. Jadi Wah, apa terkait itu, Prof? dengan kita mengukur seberapa besar stres akademik yang dialami oleh mahasiswa. Kalau Oh, alat ungkap masalah itu hanya hanya proses mengungkap, pembelajaran ya? ya. Nah, Jadi untuk apa mengetahui yang gitu ya. mereka Hmm. rasakan. Nah, kalau ini memang terkait dengan burdennya. Ya, Oh, apa berbeda ya? ya, Prof ya? Ya, berbeda. Kalau ini memang real murni langsung mengarah ke akademiknya langsung. Ya, Hmm. jadi nanti terkait dengan bagaimana apa ya beban studi itu mereka jalani, apakah sampai menghambat kehidupan sehari-harinya dan sebagainya itu beberapa pertanyaan sekitar ada 17 pertanyaan yang Wah, ada mungkin 17 akan pertanyaan. kami coba kembangkan dan sekarang mungkin baru kami uji coba sampai akhir bulan ini di mahasiswa MBKM dulu yang inbound. Oh, yang Karena jumlahnya inbound. sedikit, nanti kita lihat apakah sudah bisa mengukur yang Ya, sebenarnya. Baru kalau oke nanti kita lihat regulasinya apakah bisa masuk atau tidak ke dalam suatu oh, sistem. Ya, oke. itu Bu Nah, Rafika. ternyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa itu tidak hanya langsung ini ya, Prof ya, tidak langsung bertanya kira-kira Ya, permasalahannya apa, tapi ada proses screening tadi di awal ya. ya, Prof ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa begitu. Ya.
Nah, ternyata pusat layanan konseling dan disabilitas ini sudah sangat memfasilitasi untuk itu dan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa Boleh. harusnya ya Prof ya. Nah, terkait ini Prof, bagaimana layanan konseling ini bisa membantu mahasiswa mengatasi tekanan akademik dan kehidupan kampus. Nah, sudah ini kalau tadi kan diceritakan nih Ya, prosesnya Prof ya. Apakah itu sudah sangat membantu? Bagaimana cara kita untuk mengetahui oh ternyata sudah terselesaikan nih masalahnya seperti apa? oke. Baik, untuk tahap lanjutan memang ketika mahasiswa sudah konseling dan nanti kami juga akan evaluasi terkait dengan apa ya, mereka memberikan feedback ke kami. Ya, Oh, masih ada feedback. kendala atau tidak. Itu secara secara personal. Nanti mereka akan laporan ke kita. Kalau kemudian juga kami sebenarnya untuk memantau gitu ya, kita laporkan ke dosen walinya. Dosen wali. Nanti lewat prodi itu yang disusun. Nah, nanti apa istilahnya kami tahun lalu sudah memberikan latihan kepada para dosen wali terkait dengan konselor. Ya, dosen konselor. Oh. Ya, memang Nah, perlu harusnya juga dosen itu. ya dosen konselor itu Nggih, apa nggih, ya Prof. punya jiwa membimbing dan apa ya memberikan suatu konseling. Kami hanya memberikan pelatihan 2 hari secara singkat gitu ya, dengan harapan mereka bisa menjadi teman lah bagaimana memberikan support Ya, ke adik-adik. betul. Itu yang dari aspek dosen. Kami pun juga kemarin tahun lalu mengundang beberapa mahasiswa perwakilan setiap prodi itu sekitar 2 mahasiswa untuk menjadi peer konselor sebaya. Ya, Oh, karena iya kita perlu juga paham ya, Prof ya. ya, Oh iya, karena menarik sekali nih. adik-adik kan sukanya curhat dulu ke Nah, lebih sama teman. temennya Nah, dulu gitu. ini kita siapkan di prodi itu yang kira-kira bisa menjadi konselor yang baik, sehingga nanti adik-adik ketika sebagai konseli pahamlah apa yang mereka utarakan dalam ruang yang begitu bebas dengan sebayanya, sehingga dia bisa curhat semuanya dan dengan harapan mereka tersalurkan lah apa Nah, yang betul. mereka alami. Karena kebanyakan juga mahasiswa ketika mengisi form itu dan kemudian datang ke ruangan kami adalah mereka merasa tidak punya teman. Oh, nah itu. Istilahnya apa ya? Insecure lah Insecure kalau ya. sekarang mahasiswa sekarang itu seperti itu, tidak diterima di lingkungan dan kelompoknya Dia merasa gitu. tidak diterima, padahal sebenarnya diterima, cuman dia yang tidak mau Ya, membaur. Mungkin ada juga oke, seperti itu ya ya, Prof ada ya. yang seperti itu. Wah, Ya, menarik sekali nih. Nah, tadi terkait dengan siapa nih konselor sejawat tadi ya, Prof ya. ya. Nah, itu nanti diambil setiap angkatan atau seperti apa nih, Prof? Ya. Gambarannya lah teman sejawat yang dimaksud itu seperti apa? Apa memang teman bermain gitu Oke. atau teman satu angkatan? Ya, kalau tahun lalu yang diambil terkait dengan konselor sebaya itu adalah kita minta dari prodi yang mengirimkan. Prodi. Ya, dengan harapan mereka ya adik-adik yang punya apa ya jiwa membantu gitu ya. Kemarin di surat kami yang kami berikan ke mereka dan mereka siap menolong temannya gitu ya. Dalam arti ya mungkin dia yang jiwa membantunya itu cukup tinggi ya dan mungkin sudah banyak ikut dalam aktivitas kampus sehingga dia bisa menolong ya. Hanya saja memang follow up sampai sekarang itu belum jalan. Belum jalan. Apakah itu sistem yang harus kita buat seperti apa gitu ya. Tapi dengan harapan kita inginnya bahwa peer counselor itu jalan gitu ya. Misalnya saling berdiskusi di sini juga boleh gitu ya di pusat konseling ataupun di prodinya mereka buat suatu kegiatan kelompok-kelompok lah. Ya, sehingga mereka ada ruang dan ada teman di dalam lingkungannya. Itu yang kita harapkan. Ya. Oke, nah itu terkait dengan konseling tadi ya, Prof. Nah, sekarang mungkin kita beranjak ke yang disabilitas. Nah, kira-kira mengapa dukungan untuk mahasiswa dengan disabilitas itu sangat penting di lingkungan perguruan tinggi, Prof? Ya. Oke, terkait dengan difabel tadi yang sudah disebutkan seperti di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan itu harusnya merata dan diakses. Kemudian yang di Undang-Undang penyandang disabilitas yang nomor 8 tahun 2016 itu kan haknya itu ada 4. Teman-teman disabilitas itu ya haknya dia di dalam memperoleh pendidikan itu sendiri dari setiap jenjang dia tidak boleh dibatasi. Tidak boleh dibatasi. Semua pendidikan itu boleh untuk semuanya. Kemudian yang kedua dia pun boleh menjadi pendidik. Betul. Ya, kemudian boleh mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah hak akses terhadap sarana prasarana. Nah, itu. Nah, maka dari itu terkait dengan itu semua kalau dulu di standarnya
pendidikan tinggi, Hmm. pelayanan difabel itu hanya sebagai apa ya istilahnya pelengkap additional lah. Maka dia akan mengalami Hmm. pelampuan layanan Ya, yang diberikan ya. oleh Yang penting suatu ada pendidikan begitu ya, tinggi. Prof ya. Nah, sekarang kalau mengacu terkait dengan Permendikbud terbaru yang nomor 53 tahun 2023 Mm-mm. terkait dengan penjaminan mutu di perguruan tinggi, itu menjadi suatu yang harusnya Harus. ada. Ya, mengingat undang-undang yang tahun 2016 itu kan haknya memang ada 4 itu ya, harusnya Mm-mm. difasilitasi. Dengan begitu karena tadi yang kita pahami bahwa disabilitas itu kan cuma different able to, jadi istilahnya adalah dia mengalami suatu Ketidak. keterbatasan di dalam tertentu. Jadi kemampuannya itu saja. Tapi kemampuan ini sebenarnya bisa difasilitasi Ya, dengan baik kalau betul. lingkungannya mensupport Mendukung. sehingga nanti efektif dan haknya sama dengan yang lain. Maka itu wajib kita berikan di perguruan tinggi sehingga nanti harapannya capaian pembelajaran yang diinginkan pun mereka bisa meskipun dengan akses yang sesuai dengan keterbatasan mereka. Hmm, oke. Nah, berarti tadi kan sudah sebisa mungkin lah perguruan Hmm, tinggi ini memfasilitasi tadi ya ya. terkait dengan akses belajar untuk teman-teman difabel. Nah, lalu bagaimana nih Prof untuk perguruan tinggi bisa memastikan bahwa semua mahasiswa termasuk mereka Hmm, yang memiliki disabilitas tadi mendapatkan akses yang setara ke pendidikan? ya. Baik, terkait itu semua kalau Universitas Jember memang Hmm. yang sekarang disiapkan adalah sarprasnya. Hmm, Ya, jadi hmm. sarana prasarana itu harapannya setiap prodi atau fakultas itu menyiapkan sarana prasarana untuk teman-teman Hmm. penyandang difabel, apakah yang fisiknya, apa intelektualnya ataupun mental maupun yang Hmm. sensoriknya tadi. Jadi sarpras. Jadi mungkin kalau dilihat beberapa prodi atau fakultas sudah ada apa ya RAM untuk jalannya teman-teman yang secara fisik terganggu ya, Ya, kemudian ada betul. logo-logo difabel, tempat parkir kita sediakan khusus karena ada Mm-mm. beberapa teman-teman yang menggunakan kendaraan Kendaraan khusus khusus. untuk difabel, itu kita sudah ada logo-logo itu sudah. Itu yang pertama. Kemudian mungkin bulan depan kami akan mencoba mengakses apakah sarprasnya itu berfungsi atau tidak. Oh, Itu kami akan coba datang iya ke sih. fakultas, kita akan coba asesmen sarpras itu, kemudian supaya supaya oke juga dalam pembelajaran, kami sekarang mengembangkan instrumennya terkait dengan mau mensurvei di Unitas Jember itu sebenarnya ada berapa, karena data pasti difabel kami sampai sekarang belum belum memilikinya. Hmm, Memang hanya pertanyaan ketika adik-adik mendaftar ke Unitas Jember ditanya memiliki apa disabilitas tidak. Kalau iya, disabilitasnya apa itu disebutkan. Tapi itu kan hanya di awal. di awal saja. Nah, tapi mungkin dalam dalam proses itu akan terjadi dan akan mungkin ada yang lainnya yang belum terakses, itu kami mau mengembangkan itu dan nanti mungkin itu akan kita berikan survei. Jadi kita akan punya data pasti berapa yang mengalami difabel. Jadi sifatnya nanti screeningnya 2 kali. Ada screening awal itu untuk self assessment, mereka mengakses. Nanti kalau skornya mendekati tertentu itu Hmm. yang akan kami panggil ke pusat layanan difabel. Nah, sebenarnya dengan tahap kedua itu baru nanti terdeteksi dia dari 4 tadi mengalami disabilitas di mana. Itu. Hmm. Kemudian kami juga berencana akan mengembangkan segala macam ragam media pembelajaran untuk teman-teman Nah, difabel. ya itu yang penting kayaknya, Nah, Prof ya. nanti mungkin kami dengan pusatnya inovasi pembelajaran akan coba membuat sebenarnya di UNED kita punya difabilitas apa saja. Hmm. Nah, nanti baru kemudian segala macam ragam inovasi pembelajaran untuk teman-teman difabel akan coba kita siapkan. Hmm. Itu yang terakhir. Jadi supportingnya sesuai dengan definisi undang-undang adalah lingkungan ini yang harus Lingkungan, disiapkan dan sarana betul. prasarana sehingga mereka yang apa ya keterbatasannya itu terfasilitasi, akhirnya Terfasilitasi. mereka menjadi setara gitu. Nah, Ya. oke. Nah, berarti nanti harus ada proses pengklasifikasian terlebih dahulu ya, Iya, Prof ya, terkait difabelnya yang tipe tipe yang apa? seperti apa Iya. sehingga untuk bahan ajar, kemudian alat peraga dan lain Hmm, sebagainya itu bisa disesuaikan menyesuaikan. begitu ya, Prof ya. Ya, Nah, untuk menyesuaikan itu tentunya kan mereka akan berinteraksi dengan dosen nih, Prof, dalam ya. proses pembelajaran. Berarti dosennya pun juga harus dibekali hal yang sama Hmm, begitu ya, Prof. Nah, gimana tuh, Prof, prosesnya? ya. Kan tidak semua dosen punya ini kemampuan untuk mengajar seperti itu Oke. gitu, Prof. Baik, memang prosesnya cukup panjang ya, nanti mungkin Mm-mm. butuh penyesuaian dan sebagainya. Mungkin setelah kita paham di UNED itu kita punya berapa ragam Oke. difabilitas yang ada di kita akan coba buat
panduannya, Ya. nanti terkait dengan bagaimana pembelajarannya, media pembelajaran yang support seperti apa itu akan ada, baru kita coba visualisasikan ke dosen. Kemudian supaya dosen itu mengenali bahwa di kelasnya Ya, ini yang betul. difabelnya apa, itu kami akan coba juga kembangkan dengan Hmm. sistem nanti mungkin kerjasama dengan UPTTIK setelah kami men-screening dapat itu akan kami berikan logo gitu ya. Kayak kita kan di MBKM, Oh. adik yang nempuh PMM itu nanti kan apa sih kodenya A Oh, gitu ya. iya, Yang iya, itu kan iya. ada kan di transkrip di Di mata NIM-nya, kuliah. di NIM atau di Di mata mata kuliah? kuliah Oh, di biasanya. mata Nah, kuliah. kita nanti itu akan mungkin warna kah atau simbol gitu ya. Sesuai dengan simbol, mungkin simbol kalau kalau yang fisik itu apa sih logonya, itu kan secara internasional kita Oh, punya iya, iya. simbol-simbol untuk teman-teman difabel. Itu Difabel. akan kita berikan simbol di apa sisternya di nama mahasiswa di Oh, di presensi nama. kelas itu ada, sehingga dosen akan menyesuaikan ketika adik-adik ini datang mungkin terlambat, oh dia low vision, oh Nah, berarti ya harusnya di depan gitu ya, oh mohon maaf Anda ini untuk karena di kelas kita ada low vision yang kursi barisan depan center ini adalah untuk teman Anda yang itu, jadi itu nah, ada. Jadi betul. kadang kan ya dosen tidak aware gitu ya, Betul, kalau ya, dosen kan Prof. hanya kelas saya mahasiswanya 20 ya ini sudah 20 hadir ya akan saya mulai, Iya, tetapi betul. kalau itu akan menyesuaikan. Kemudian pun kalau ada yang istilahnya mungkin tuna apa ya apa pendengarannya terbatas, kemudian yang sebagainya itu pun menyesuaikan. Berarti kan terkait dengan audionya yang Nah, seperti itu. apa, kemudian visualisasinya Iya, apa, karena betul. mereka hanya mengandalkan visualisasi. Iya. Jadi dosen pun tidak harus banyak bercerita, tapi harus Nah, ada itu. visualnya juga. Itu yang kan kami coba mungkin itu tahun depan nanti pedoman dan ragamnya kita buatkan dulu Iya. secara operasional mungkin tahun depan, dan juga kita juga menunggulah regulasi yang ada. Oke, Ya, berarti nanti ada pelatihan khusus juga untuk dosen juga ya, mungkin ya, Prof ya. mengenali Untuk ragam mengenali, difabel. betul ya. Ya. Oke. Nah, menarik sekali nih. Nah, terkait dengan kebijakan nih, Prof. Kira-kira penting nggak sih perguruan tinggi itu memiliki sebuah kebijakan yang jelas terkait dengan dukungan bagi mahasiswa dengan disabilitas tadi, gitu, Prof? Oke, baik. Saya rasa harusnya perlu, Ya. karena kan di penjaminan mutu dan itu sudah diatur bahwa harusnya dipenuhi terkait dengan kebutuhan sarana prasarana atau difabel, dengan pembelajarannya pun juga harusnya ramah difabel. Jadi Betul. istilahnya ramah itu kan memberikan support ruang terkait dengan sarana prasarana dan lingkungannya untuk mengakses daripada pembelajaran yang diinginkan. Maka harusnya ada. Dan nanti kita dengan adanya data difabel dan sebagainya, LPMPP mencoba nanti akan menyampaikan ke pimpinan, perlu nih ada suatu apa ya tata aturan seperti apa sih difabel di UNED. Ya, kemudian kita juga pengen bahwa kampus kita adalah ramah difabel juga. Mohon maaf karena teman-teman itu kan mengalami keterbatasan, otomatis ketika masuknya ke UNED pun dia juga harusnya ada alokasi khusus. Sebenarnya mahasiswa baru kita itu yang kita alokasikan yang teman-teman difabel berapa, karena kan dia haknya untuk mendapatkan pendidikan kan juga harusnya sama. Kalaupun harus berkompetisi dengan yang sama dengan yang umum, saya rasa mereka tidak pas lah gitu ya. Ya, betul. Itu yang akan coba kita buat. Jadi harus kita coba buatkan. Ya, betul terkait itu, dengan berarti kan aturan harus itu jelas terlebih dahulu ya, ya. Aturannya seperti apa. Oke, nah kira-kira apa saja nih, Prof, tantangan yang dihadapi mahasiswa dengan disabilitas di perguruan tinggi, dan bagaimana konseling dapat membantu mereka mengatasi tantangan ini? Harusnya kan bisa saling bersinergi tadi ya, Prof ya, antara teman-teman difabel dengan pusat konseling itu tadi. Ya. Kalau sampai sekarang kami apa ya, untuk teman-teman difabel mungkin dalam 1 tahun terakhir ini belum. Kalau mungkin akhir tahun yang lalu kami sudah ada gitu ya, kami coba kumpulkan dan kami data, dan tinggal yang 1 tahun terakhir ini memang kami belum memfollow up kembali. Tetapi sebenarnya akses ke LPMPP kan sudah disiapkan untuk teman-teman difabel ke sana seperti apa. Jadi harapan mereka akan kita jaring, kemudian akan kita fasilitasi gitu ya, kemudian media pembelajarannya pun juga kita buatkan. Kalaupun mereka mengalami suatu permasalahan ya nanti sama dengan proses tadi konselingnya. Jadi kita assessment dulu, kemudian kalau memang terdeteksi mengalami suatu permasalahan akan kita berikan konseling dengan baik, baru nanti ada sistem rujukan dan sebagainya.
Ya, oke. Nah, kira-kira ada kolaborasi tidak Prof dengan departemen lain gitu ya atau Hmm. mitra gitu ya untuk mendukung tercapainya atau mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif itu mungkin ada bantuan dari pihak lain gitu Prof. Nah, seperti apa mungkin bisa diceritakan? Baik, untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif kan berarti kan yang istilahnya cocok nih Hmm. dengan teman-teman dengan segala macam ragam difabel itu Ya, tadi. betul. Jadi kalau mewujudkan ke sana ya tadi yang kami sampaikan langkah awal ya mau tidak mau lingkungannya ini sudah siap atau belum. Hmm. Ya, jadi itu yang pertama. Melihat lingkungan sudah siap atau belum ya harusnya kan ada regulasinya Hmm, dulu hmm, hmm. bahwa kalau kita memang menerima ragam difabel ya kemudian kita siapkan terkait dengan pembelajaran lingkungannya terkait dengan sarpras tadi Hmm, baik di dalam kelas, hmm. laboratorium maupun memasuki daripada gedungnya itu akan coba kita sebuatkan. Nah kemudian yang inklusif tadi kita juga akan mencoba tadi yang media pembelajarannya kita Hmm, siapkan. hmm, hmm. Yang kalau sekarang sudah tersedia ya mungkin di setiap gedung beberapa fakultas sudah Hmm, menyiapkan misalnya yang paling utama itu ya sarana misalnya kursi roda hmm, itu hmm. beberapa fakultas sudah menyiapkan Hmm. dan lembaga sudah ada gitu ya yang kemudian tempat parkir dan Tempat sebagainya parkir. itu yang inklusif terkait dengan sarpras coba kita penuhi dulu. Hmm. Ada kerjasama dengan pihak lain gitu, Prof. Mungkin dari Hmm. lembaga mana yang lebih paham terkait dengan teman-teman difabel gitu Oke, mungkin. jadi kalau di Jember kan ada komunitas Nah, difabel. Nah, mungkin. LPMPP itu tahun lalu sudah mencoba menginisiasi Mm-mm. bekerja sama dengan mereka. Jadi Oh, secara naskah kerjasama sudah, betul. tinggal mungkin tahun ini ketika kita sudah mendapatkan data tadi yang Mm-mm. berapa jumlah ragam difabel di kita, mungkin pihak komunitas difabel ini akan kita undang. Ya, Nah, jadi ya kita itu. ada supportnya karena mereka sudah punya satu komunitas sendiri terkait teman-teman difabel dan mereka pun siap membantu ketika sebenarnya yang dibutuhkan seperti apa karena Nah, kan ya. mereka lebih banyak pengalamannya Nah, ya itu ya yang ya itu dimaksud, akan Prof. kita Ya. ya kita ada jadi kita sudah punya Mm-mm. komunitas difabel sebagai persatuan Mm-mm. mereka dan kita sudah punya MOU lah istilahnya Wah, tinggal keren. nanti kita jalankan setelah pendataan ini Pendataan dulu ada yang penting ya. ya, Prof ya. Tapi memang Universitas Jember ini memang menerima untuk itu tadi ya, Prof Ya, ya. Teman-teman difabel kan memang sudah dibuka jalurnya ya, Prof sudah ya. ada. Ya, jadi Oke. beberapa prodi ada mahasiswa Dari beberapa difabel. prodi. Ya. Nah, apakah semua prodi atau ada prodi-prodi khusus yang bisa diterima gitu, Prof? Atau Ya. seperti apa prosesnya? Kalau itu memang sampai sekarang belum ada regulasinya. Tapi kan Hmm. sebenarnya kalau dari definisi undang-undang kan memang pendidikan itu untuk teman-teman difabel harusnya tidak ada limitation. Nah, harusnya kan Jadi gitu. setiap jenjang, golongan dan jenisnya pun mereka boleh. Itu kan yang Betul. ada di Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Tetapi memang ada beberapa bidang Nah, itu keahlian betul. tertentu Ya itu, yang Prof. memang membatasi. Misalnya di Oh. profesi kesehatan itu Mm-mm. juga prodinya tidak boleh ada suatu istilahnya disabilitas yang ada. Mm-mm. Itu yang ke sana ataupun mungkin di engineer juga ada Ya, gitu ya. Nah, engineer. itu Ya. ada. Memang beberapa prodi di kita belum Belum. menerima. Ada beberapa Oh, prodi tidak ada. tidak bisa menerima. Nah, ini yang harusnya kita buat regulasi sehingga masyarakat punya informasi sebenarnya yang cocok yang mana kita kan Nah, ingin memfasilitasi kesesuaian karena harapannya mm-mm. nanti dengan difabel itu ya dia bisa mencapai Nah, pembelajarannya. Nanti betul. kalau memaksakan diri ya akhirnya Malah tidak tidak tercapai tercapai tadi. gitu ya. Jadi Berarti kita bisa jadi kita memberikan rekomendasi juga mungkin ya ke ya teman-teman difabel. Mungkin prodi mana nih yang yang pas. pas Begitu ya, ya. Prof ya. Dan itu harusnya informasinya di awal. Nah, Jadi iya betul. itu di mungkin di website kita ataupun di sistem pendaftaran mahasiswa baru kita itu akan Mm-mm. coba kita siapkan bahwa UNED menerima difabilitas dengan jenis apa Betul. dan mungkin ada catatan khusus untuk prodi ini tidak bisa gitu ya. Ya karena Mm-mm. nanti reasonnya kan ada mungkin di Memang pasti ada helpdesk alasannya. yang akan menyampaikan kenapa tidak bisa. Begitu. Ya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Prof Ya. ya untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Nah kira-kira apa nih Prof harapan Prof Tantut gitu ya untuk masa depan layanan konseling dan dukungan disabilitas di perguruan tinggi? Ya, sebenarnya kami punya harapan besar gitu ya. Memang layanan konseling kan harapannya
tidak ada yang mengakses gitu ya. Tetapi kan Iya, kalau betul. makin banyak mengakses berarti mahasiswa kita yang secara mental dan psikologinya banyak Iya, bermasalah gitu ya. heeh. Tapi kita ingin tetap diakses, tetapi kita yang sifatnya yang istilahnya promotif lah. Promotif. Jadi bagaimana mereka saling berbagi aktualisasi diri, meningkatkan suatu self esteem. Misalnya harga diri seorang mahasiswa itu yang seperti apa, itu yang kita pengen sehingga mereka aktualisasinya cukup cukup besar dan lebar gitu ya untuk mencapai apa yang mereka inginkan di dunia kerja industri ke depannya. Itu yang kesana. Tetapi memang sampai saat ini kita biasanya per bulan itu antara 5 sampai mungkin 8 Mahasiswa, Prof? mahasiswa yang Oh. mengakses layanan difabel. Nah, memang dalam 2 bulan terakhir ini kendalanya adik-adik yang langsung datang ke kami gitu ya, websitenya memang belum masih under maintenance. Maka Oh, kemarin yang awal bulan lalu kami langsung lewat WA grup WA group, Koprodi itu meminta di-share ke mahasiswa di mahasiswa. prodinya sehingga link itu bisa terisi dengan baik karena dalam 2 bulan terakhir ini tidak ada yang mengakses karena mungkin Oh, ya karena under mungkin maintenance karena itu itu tadi ya websitenya. kita punya keinginan itu. Kemudian yang kedua, kita harapannya karena adik-adik itu sehat, kalau angka ungkap masalah itu baik, tinggi ya. Kemudian tadi yang istilahnya persif akademik, stress skill pas yang kita pas skillnya itu rendah, maka adik-adik ini kan sehat secara mental dan siap Betul. menerima pembelajaran. Maka kami inginnya para peer counselor, peer sebaya yang ada di prodi itu istilahnya punya kegiatan event-event khusus lah untuk mereka. Jadi istilahnya bagaimana aktualisasi diri mahasiswa apa ya unek-uneknya itu keluar ya mungkin dengan adanya suatu apa ya capacity building lah yang memfasilitasi mereka. Itu yang kedua, jadi kami keinginannya layanan konselingnya yang kesana yang lebih sehat. Iya, Kemudian untuk yang terakhir mungkin untuk teman-teman difabel ya kita punya harapan besar komunitas yang di UNED pun ada sehingga betul. mereka tidak merasa sendiri Betul. dan selesai dalam 4 tahun menyelesaikan studinya ataupun yang ingin melanjutkan ke masteral jalan. Karena beberapa kasus dalam beberapa tahun itu ya adik-adik akhirnya mungkin hanya jalan 1-2 tahun setelah itu mundur gitu ya. Oh, Nah, tidak itu yang sampai selesai ya studinya, tidak Prof? sampai selesai itu yang paling banyak. Tetapi kami juga punya yang bisa sampai S2 selesai gitu. Oh, ada Nah, juga. nanti kalau dengan ada komunitas itu mereka paham mereka tidak sendiri di Betul. kampus ini terfasilitasi dengan baik. Saya ternyata saya bisa belajar loh di sini. Karena juga pemerintah kan sudah membuka lowongan khusus mereka sektor pekerjaan yang bisa menerima mereka. Gitu ya. Sehingga harapannya juga mereka bisa memberikan kontribusi yang positif lah untuk bangsa ke depannya. Ya, mungkin itu yang bisa diberikan, Pak. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih Prof Tantut telah hadir di CPL Cek Podcast LPMPP. Mungkin nanti kita bisa akan lebih menarik lagi ya Prof ya. Misalkan nanti kita bisa menghadirkan teman-teman difabel atau misalkan komunitas kita bincang-bincang di sini ya Prof ya, kan itu juga akan jadi ini ya perbincangan yang sangat menarik nantinya, lanjutan dari kegiatan kita hari ini ya Prof ya. Oke, baik. Terima kasih Prof Tantut yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Prof ya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi di next podcast LPMPP. Nah, oke, Sobat CPL, terima kasih telah mendengarkan episode kami hari ini. Kami harap diskusi ini telah memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperkuat pemahaman kita semua tentang bagaimana layanan ini dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan suportif bagi semua mahasiswa. Seperti biasa, saya akhiri dengan pantun. Si Aldo merdu suaranya, si Anita suka lagu The Massive. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari bersama wujudkan kampus inklusif. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Cek Podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.